Kita yakin bahwa setiap orang yang selalu berlutut di hadapan Tuhan akan dimampukan untuk berdiri dan menghadapi apapun. Keadaan yang berubah serta tantangan dalam hidup kita bukanlah alasan untuk tidak membangun persekutuan dengannya. Membangun persekutuan dengan Tuhan merupakan wujud ungkapan syukur dan merupakan hal terbaik yang dapat kita berikan. Untuk itu, melalui media ini, kita semua diajak, mari bersama-sama masuk dalam persekutuan dengannya, mari memuji namanya, mari beribadah, mari berikan yang terbaik. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sungkar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sungkar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bagi orang percaya Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sapa lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami semua anak-Mu sampai dengan saat ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini tiba saatnya kami akan memulai dengan ibadah kami Tuhan Yesus. Dari setiap tempat kediaman kalian masing-masing, mari Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadat kami, agar setiap jam-jam ibadat kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, dan berakhir. Tuhan Yesus memberkati semuanya Tuhan
Yesus. Ini doa dan sembahyang kami, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita dipanggil untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Namun, kita pernah memiliki hari-hari yang berat dan melahirkan sikap yang salah di hadapan Tuhan. Hidup dan pilihan kita tidak memuliakan namanya. Semua itu harus disesali dalam pengakuan yang tulus kepada Tuhan. Membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih atas setiap anugerah yang masih Bapa berikan kepada kami, terutama napas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini dengan kepala tertunduk, hati kami terangkat, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mengaku atas setiap dosa dan salah kami yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sadar Bapa bahwa dalam kehidupan kami lebih sering menyakiti hati kudus-Mu. Kami lebih sering menyakiti hati sesama kami daripada menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami selalu bangga dengan apa yang kami perbuat. Kami selalu bangga dengan dosa-dosa yang kami perbuat, baik dosa pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami selalu lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Bapa, dengan kerendahan hati kami datang ke depan hadirat-Mu. Kiranya Bapa membasuh dosa-dosa kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami dapat layak di depan hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami dibersihkan oleh darah-Mu yang kudus, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Ini doa sembahyang kami Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami, karena hanya dalam Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Langkah utama memberikan yang terbaik kepada Tuhan adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengannya. Tuhan mau selalu menyambut kita, sehingga hubungan kita dengannya menjadi lebih indah. We must believe that the Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala sesuatu yang Ia jadikan. Mari kita semua terus hidup di dalam anugerah dan penuh pujian kepada-Nya.
salawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh penggemar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh penggemar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa
penguasa di dunia, kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran Bapa. Biarlah firman-Mu itu Bapa tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman kebenaran-Mu dan juga menjadi berkat untuk sesama kami. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera, selamat berjumpa bersama saya Pendeta Henrikus Nayuf. Pada kesempatan ini saya diminta untuk berbagi firman Tuhan dengan anak-anak muda di bawah sebuah bacaan dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 hingga ayat yang ke-40 di bawah perikop Nacar Yefta. Dan sebagaimana yang diminta untuk kita berbagi saat ini, tema atau topik yang dipersiapkan adalah give the best, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, dan bacaan firman Tuhan menolong kita untuk belajar dari seorang tokoh penting, Yefta, bagaimana dia mempersiapkan dirinya bernacar. Kemudian nacar itu dia tidak bertanya jawab dengan Tuhan, tetapi dia ekspresikan, dia wujudkan, dia komitmen iman itu dia lakukan. Dan itu dimaknai sebagai berikan yang terbaik atau give the best. Nah, saudara-saudara, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, sekedar kita melihat siapa Yefta. Kalau kita membaca di pasal 11 ayat 1, Yefta adalah seorang yang gagah perkasa, yang luar biasa. Anak muda yang begitu luar biasa. Seorang yang prajurit, seorang yang begitu menawan penampilan fisik dalam konteks Alkitab. Kalau bicara gagah perkasa, berarti dia adalah seorang yang gagah, yang tampan, yang ganteng, dan begitu luar biasa. Tetapi yang menarik dari Yefta adalah ibunya itu adalah seorang perempuan sundal. Karena latar belakang ibunya itu kemudian ia dibuang, ia ditolak, ia tidak diterima dalam komunitas masyarakat mereka. Dia ditolak, dia tidak diterima, dan dampak dari penolakan itu adalah dia tidak boleh menerima harta warisan sebagai seorang yang berhak atas warisan itu. Tapi apakah Yefta putus asa dengan kondisi itu? Tidak. Yefta tetap menjalani semua kehidupannya dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Bahkan di pasal 11 ayat 11, di situ disampaikan bahwa tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Ini menegaskan bahwa segala dinamika kehidupan, segala pergumulan yang dihadapi oleh Yefta, itu dia kemudian tidak ceritakan, tidak gosipkan, tidak sampaikan kepada orang-orang lain. Tetapi dia membawa semuanya kepada Tuhan. Sebuah penegasan bahwa ketika berhadapan dengan sebuah pergumulan, dia tidak muat di status, tidak muat di Instagram, tidak muat di mana-mana, tetapi dia bercerita kepada Tuhan. Dan kemudian kita masuk kepada ayat 29 hingga ayat yang ke-40, di mana di situ bicara soal nacar Yefta. Saudara-saudara, kita melihat bahwa dalam bagian ini Yefta begitu luar biasa. Dia bernacar kepada Tuhan. Dia menyampaikan kepada Tuhan karena dia harus menghadapi sebuah peperangan yang luar biasa. Dan dia bernacar, dia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan memberikan kemenangan kepada saya, maka ketika saya kembali dari medan peperangan, siapapun yang keluar atau apapun yang keluar dari rumah saya ketika pertama kali saya berjumpa, itu akan saya berikan kepada Tuhan. Dan ternyata ketika perjalanan itu, peperangan terjadi, Yefta mampu menaklukkan 20 kota. Dan
penaklukan itu atas peran dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah ketika Yefta kembali dari medan pertempuran, medan peperangan, dia sampai di rumah, ternyata orang yang pertama yang keluar dari rumah adalah anak gadisnya, anak satu-satunya. Dan ketika menyaksikan itu, Yefta, saya membayangkan dia pasti pukul testa. Dia bilang, kenapa anak nona saya, anak cewek saya yang keluar dari pintu, dan kenapa bukan orang lain? Dan ternyata ketika dia sampaikan, dia melihat bahwa anak itu yang keluar dari pintu, dia menyampaikan, aduh nak, kau buat sial bagi saya. Karena saya sudah bernacar kepada Tuhan, dan engkau adalah anak tunggal. Kenapa kau yang keluar dan saya harus sampaikan semua ini kepada Tuhan? Tetapi yang luar biasa adalah, anaknya juga menyatakan, ayah, lakukan apa yang menurut ayah itu baik di hadapan Tuhan. Dan ini sebuah support, sebuah dukungan dari seorang anak kepada ayahnya ketika menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Karena dia harus menyerahkan anak satu-satunya kepada Tuhan karena nacarnya. Nah, saudara-saudara, setelah itu, anak itu dalam cerita Alkitab menyampaikan bahwa anak itu meminta kepada ayahnya untuk pergi menangisi kegadisannya, menangisi hari-hari hidupnya, bergumul bagaimana mempersiapkan diri untuk melewati hari-hari yang tidak mudah itu. Dan itu dikabulkan. Tetapi yang menjadi perhatian dan menarik dari tema Give the Best adalah dua hal. Yang pertama, nacar mengandung konsekuensi, mengandung komitmen, mengandung kemampuan untuk melakukan apa yang dijanjikan itu. Jangan seperti lagu dangdut, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji untuk setia, kau juga yang selingkuh. Tidak boleh seperti itu. Nacar yang dilakukan adalah harus berkomitmen. Hal yang kedua, nah ketika menghadapi pergumulan-pergumulan seperti yang dihadapi oleh Yefta, dukungan orang-orang penting, dukungan orang-orang terdekat menjadi sangat penting. Karena itu ketika anaknya melihat bahwa Yefta dalam pergumulan, anaknya bilang, ayah lakukan apa yang hendak ayah lakukan karena saya akan mendukung ayah sepenuhnya. Ini menandakan kepada kita bahwa sebagai anak muda, kita diberikan peran kesempatan untuk selalu terlibat dalam pergumulan-pergumulan keluarga kita. Bukan meninggalkan ayah dan ibu atau orang-orang terdekat kita dan meninggalkan mereka dalam pergumulan yang tidak mudah. Dua catatan ini kemudian membawa kita untuk memahami bahwa give the best. Yang dilakukan, yang mesti kita lakukan adalah pertama-tama dalam persahabatan. Berikan yang terbaik dalam persahabatan, bukan saling menikung satu terhadap yang lain. Kedua, kepada keluarga dan kepada orang-orang tua. Berikanlah yang terbaik kepada keluarga kita, bukan dengan mengomel atau selalu menyampaikan hal-hal yang tidak menghargai kekeluargaan kita. Yang ketiga, yang paling penting adalah berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui talenta, potensi, semangat, dan segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita belajar dari Yefta dan anaknya, yang dalam pergumulan ini begitu luar biasa menghadapi tantangan. Allah menjaga Yefta dengan luar biasa, memberikan kemenangan. Dan Yefta pun kemudian berjanji untuk memenuhi nacarnya dengan tetap setia kepada apa yang dijanjikan kepada Tuhan. Pembelajaran ini menolong kita untuk memahami bahwa di tengah situasi pandemik ini, situasi COVID-19 yang begitu luar biasa, peran anak muda adalah jangan sekali-kali meninggalkan komitmen imanmu kepada Tuhan. Karena ketika meninggalkan komitmen iman kepada Tuhan, maka setan, iblis, dengan sukacita menunggu untuk mencelakai kita sekalian. Kiranya refleksi ini memberkati saudara-saudara, memberkati anak-anak muda. Masa muda kalian pasti ada di dalam tangan Tuhan. Yesus, firman dan kuasa Roh Kudus memampukan kita sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melakukan sharing dengan tema Give the Best, belajar meneladani Filemon. Bacaan yang coba kita akan menjadi acuan adalah surat Paulus kepada Filemon atau surat Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 25. Karena sharing ini dalam komunitas pemuda, maka pertama-tama perlu kita ketahui bahwa masa muda itu adalah masa yang sangat indah dalam perjalanan hidup seseorang. Masa yang indah ini
tidak terulang dalam kehidupan setiap manusia. Karena itu pada umumnya orang memahami bahwa masa muda yang indah itu hendaknya dipakai untuk menikmati segala keindahan di dunia ini. Padahal menurut saya masa muda itu harus menjadi give the best sesuai dengan tema sharing kita. Artinya apa? Artinya memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik itu mulai dari diri kita. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang terdekat, mulai dari yang kita bisa, mulai dari yang kita punya. Nah, untuk memahami dan memberikan yang terbaik, tidaklah harus sempurna. Tidak harus lebih pintar dulu, apalagi paling pintar. Tidak pula harus kaya dulu atau paling kaya. Tidak harus menunggu nanti atau menanti mati. Sesegera mungkin kita bisa melakukan apa yang dilakukan dan memberikan apa yang bisa diberikan. Give the best. Itulah cara mulia untuk bahagia dan kita bisa melakukannya. Renungan sharing kita pada saat ini berupaya untuk memberi jawaban tentang give the best dengan menampilkan tokoh Filemon sebagai teladan dalam memaknai panggilan masa muda kita. Hari ini kita akan belajar dari satu kitab yang paling pendek, hanya satu pasal dengan 25 ayat, yaitu surat Filemon, surat Paulus kepada Filemon. Walaupun surat ini sangat pendek, tetapi sebenarnya surat ini mengandung pesan praktis yang sangat baik dan penting yang mengatur kehidupan bersama, termasuk kehidupan di masa muda kita. Nah, surat Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus saat ia berada dalam penjara. Surat Filemon adalah sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada teman sekerjanya yang bernama Filemon. Surat Filemon yang hanya terdiri dari 25 ayat ini, 25 ayat ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah salam dan ucapan syukur Paulus atas Filemon sahabatnya, ayat 1 sampai 7. Bagian kedua adalah permohonan agar Filemon mengampuni dan menerima Onesimus, ayat 8 sampai 16. Bagian ketiga adalah janji Paulus kepada Filemon, ayat 17 sampai 22. Dan bagian keempat adalah salam dari kawan-kawan sepelayanan dengan Paulus, ayat 23 sampai 25. Nah, melalui bacaan kita saat ini sebenarnya dalam sharing ini kita semua mau belajar dari seorang yang bernama Filemon. Karena itu, mari kita melihat siapakah Filemon dan bagaimana keadaannya dan sifatnya yang dipuji oleh Rasul Paulus. Filemon itu adalah seorang kaya yang menjadi anggota jemaat di Kolose. Filemon adalah seorang tuan tanah berkebangsaan Yunani, seorang yang sangat kaya. Karena itulah Filemon mempunyai banyak budak. Pada masa itu sistem sosial yang ada di dalam masyarakat adalah sistem perbudakan.
Menjadi seorang budak pada masa itu berarti kehilangan semua hak atas dirinya. Ia menjadi milik mutlak dari tuannya. Apa saja yang ingin tuannya perbuat kepadanya, ia tidak boleh melawan. Itu berarti bahwa sebagai seorang tuan, Filemon mempunyai hak untuk berbuat apa saja terhadap budak-budaknya. Salah seorang budak dari Filemon adalah Onesimus. Onesimus ini telah mencuri uang atau barang dari Filemon. Waktu itu belum ada aturan bagaimana menangani atau menghukum seorang budak yang mencuri. Itu tergantung keinginan tuannya. Pada umumnya, seorang budak yang mencuri dihukum dengan dibunuh. Rupanya hal ini menakutkan bagi Onesimus, sehingga ia melarikan diri dari Filemon. Namun tidak ada kesan sama sekali dalam 25 ayat dari surat Paulus kepada Filemon ini, bahwa seolah-olah Filemon mengejar atau memburu Onesimus. Dalam pelariannya entah bagaimana, Onesimus ini lalu bertemu dengan Paulus di penjara. Paulus lalu memberitakan Injil kepada Onesimus sehingga ia bertobat. Paulus tahu bahwa Onesimus ini adalah budak dari Filemon, dan karena itu tetap menjadi milik Filemon secara sah. Paulus menginginkan kembali Onesimus kepada Filemon. Paulus meminta kepada Filemon untuk tidak menganggap Onesimus sebagai budak, melainkan sebagai saudara. Karena itu, pada waktu mengirim pulang Onesimus, Paulus membuat surat pribadi kepada Filemon yang dititipkan kepada Onesimus. Surat itulah yang kita kenal sebagai surat Paulus kepada Filemon, yang menjadi acuan sharing kita pada saat ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah ini kita belajar bahwa Filemon menerima Onesimus sebagai saudara. Filemon mengampuni dan menerima kembali Onesimus, budaknya yang mencuri dan melarikan diri itu. Pengampunan Filemon kepada Onesimus ini harus menjadi teladan bagi kita dalam hal mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hidup ini seringkali ada begitu banyak Onesimus di sekitar kita yang mungkin telah merugikan kita, menyakiti, mengecewakan, menipu, atau berbuat hal yang negatif kepada kita. Bagaimana reaksi saudara kepada Onesimus itu? Apakah saudara bersikap seperti Filemon ini atau tidak? Apakah saudara mengampuni mereka seperti Filemon, ataukah justru saudara membenci dan menyimpan dendam kepada mereka? Tentu tidak gampang bagi Filemon untuk mengampuni dan menerima kembali Onesimus yang telah merugikan dan mengecewakannya. Tetapi faktanya, kenyataannya, ia bisa melakukan itu. Pengampunan adalah kata yang mesti kita praktekkan dalam membangun persekutuan bersama. Persekutuan dapat terjadi jika kita saling mengampuni antara satu dengan yang lainnya. Sebab tanpa pengampunan kita tidak dapat hidup bersama sebagai persekutuan pemuda. Mengampuni yaitu bersedia memaafkan dan melupakan kesalahan kawan, teman, atau sahabat. Hal ini kita lakukan karena Kristus telah mengampuni kita. Sama seperti Filemon menerima dan mengampuni Onesimus. Inilah give
sebagai pemuda gereja yang hidup dalam realitas zaman sekarang ini. Maka apa yang harus kita perbuat sebagai wujud iman dalam pergaulan pemuda berhadapan dengan kasih yang dipraktikkan Filemon? Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi give the best, yaitu pertama, pergaulan yang diawali dengan saling memaafkan. Orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Memaafkan adalah wujud kasih Allah bagi umat manusia. Allah mengasihi kita karena Ia telah mengampuni kita. Kita tidak mungkin bisa mengampuni tanpa dilandasi oleh saling memaafkan. Tidak mungkin Allah mengasihi kita kalau Ia tidak mengampuni kita. Pengampunan adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada kita untuk diwujudkan dalam pergaulan dengan sesama. Kedua, harus rendah hati. Hal kedua dari penerapan pergaulan dalam persekutuan adalah rendah hati. Kerendahan hati mengandung arti tidak mengkambing hitamkan orang lain, tidak menganggap diri paling benar dan paling suci. Dalam kaitan dengan kerendahan hati, maka perlu kita memperhatikan beberapa hal. Pertama, mau menerima sesama, kawan, teman, sahabat, apa adanya. Kedua, bergembira atas keunggulan dan kebaikan orang lain. Ketiga, bersedia mendengarkan, jujur dan terbuka kepada orang lain. Keempat, bersedia memahami dan memaafkan kesalahan dan kekurangan orang lain. Kelima, mengasihi seperti ingin dikasihi, memperhatikan seperti ingin diperhatikan. Give the best. Itulah cara menjalani pergaulan dalam komunitas pemuda kita. Terpujilah Kristus. Salam. Salam. Salam teman-teman pemuda, pemudi Anugerah Tambua yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga semua ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadat online, ibadah gabungan pemuda Anugerah Tambua. Dan terima kasih untuk OPP, BP, terlebih khusus untuk sesi kerohanian yang penuh kreativitas dan semangat untuk membuat ibadah ini. Walaupun kita semua ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan saya yakin dalam ibadah ini juga dapat menolong kita teman-teman pemuda untuk belajar firman Tuhan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita diberi tema oleh seksi kerohanian dengan tema memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan salah satu tokoh yang kita belajar hari ini adalah seorang tokoh dalam Alkitab Perjanjian Baru yang memberi apa yang terbaik darinya untuk Tuhan. Dasar firman Tuhan yang kita belajar yaitu dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Dan fokus utamanya ada di dalam ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus
dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Teman-teman memberi yang terbaik. Apa yang diberikan oleh Maria untuk Tuhan Yesus? Ada dua hal yang dapat kita lihat dalam pembacaan kita. Yang pertama, ia memberi yang terbaik dari apa yang ia punya. Apa yang ia berikan? Maria memberikan yang terbaik berupa minyak narwastu. Minyak narwastu murni adalah minyak yang dipergunakan khusus untuk orang-orang dari kalangan raja atau kaum bangsawan. Minyak ini harganya sangat mahal, yaitu 300 dinar. 300 dinar pada saat itu adalah upah atau gaji kerja seseorang selama 300 hari atau kurang lebih 1 tahun. Kalau 300 dinar ini kita rupiahkan kurang lebih 14 juta lebih. Berarti harga satu botol minyak narwastu itu seharga 14 juta lebih. Harga yang sangat mahal sekali. Dan minyak narwastu murni itu dipakai oleh Maria untuk meminyaki kaki Yesus. Dan tindakan ini adalah tindakan yang luar biasa. Hal yang kedua, ia melayani dalam kerendahan hati. Maria melayani dalam kerendahan hati, dan itu kita bisa lihat dari proses ia mengurapi kaki Yesus. Rambut adalah mahkota bagi seorang perempuan. Karena rambut adalah mahkota, maka itu merupakan salah satu lambang kehormatan bagi perempuan. Kita bisa membayangkan ketika Maria menyeka kaki Yesus menggunakan rambutnya. Seolah-olah ini mau mengatakan kepada kita bahwa Maria sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Dan Maria menaruh harga dirinya di kaki Yesus. Dan Maria sadar bahwa tanpa Yesus ia tidak bisa buat apa-apa. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, dari dua hal tadi kita bisa belajar ternyata yang terbaik yang Maria berikan itu penuh dengan pengorbanan. Pengorbanan seperti apa? Pengorbanan lewat materi dan dirinya sendiri, yaitu bagaimana ia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah kata bijak yang berkata begini: suatu pemberian tidak pernah betul-betul pemberian kalau kita dapat mengusahakannya dengan mudah. Suatu pemberian betul-betul adalah pemberian kalau ada pengorbanan di balik pemberian itu. Dan kalau kita memberikan lebih banyak dari kemampuan kita. Teman-teman, Maria telah berkorban dan memberikan dari apa yang ia punya. Kiranya itu bisa menjadi teladan bagi kita. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya memberikan seperti apa yang Maria lakukan. Tetapi kita mungkin bisa memberi dengan cara dan apa yang kita miliki. Karena itu, lakukanlah yang terbaik dengan cara dan apa yang kita miliki. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus dengan cara dan apa yang ada pada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Halo, shalom. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik. Kalau ada yang sedang sakit, semoga cepat sembuh.
Saya Maya Magang dan kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Teman-teman pasti sudah baca dan kita sudah tahu dua tokoh siapa yang akan kita pelajari sama-sama. Shifra dan Pua. Shifra dan Pua tercatat sebagai dua orang bidan yang dipercaya oleh Raja Mesir untuk boleh menangani langsung persalinan dari orang-orang Ibrani, ibu-ibu Ibrani yang akan melahirkan. Dalam catatan dikatakan bahwa kemungkinan besar Shifra dan Pua yang mengepalai para bidan, sehingga mereka lah yang diminta pertanggungjawaban oleh Raja Mesir ketika ada proses persalinan yang terjadi di orang-orang Ibrani. Cerita pertama di Alkitab tentang sosok pembangkangan terhadap pemerintahan atau civil disobedience adalah dua orang perempuan non-Israel yang biasa membantu persalinan di Mesir. Siapa lagi kalau bukan Shifra dan Pua. Dalam pembacaan Keluaran pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22 dikisahkan bagaimana Raja Mesir melibatkan dua orang bidan ini untuk menangani langsung proses persalinan orang-orang Ibrani. Usaha Raja Mesir ini bukan karena ia menaruh rasa peduli, respect, care kepada keselamatan orang-orang Ibrani, ibu-ibu yang hamil ini, tetapi itu adalah sebuah strategi menekan populasi kelahiran bayi laki-laki Ibrani. Ayat 16 kita bisa baca sama-sama. Teman-teman jangan tutup Alkitabnya ya. Ayat 16 di situ dikatakan bahwa bayi laki-laki harus dibunuh sedangkan bayi perempuan dibiarkan hidup. Kenapa? Karena orang Mesir mulai merasa terancam ketika jumlah populasi orang laki-laki Ibrani lebih tinggi, lebih banyak, maka ini juga membahayakan orang-orang Mesir. Ternyata orang-orang Mesir juga penakut ya. Nah, Shifra dan Pua ini mereka melakukan sebuah tindakan pembangkangan tanpa kekerasan kepada pemerintahan dan perintah dari Raja Mesir. Mereka menolak untuk melakukan infantisida. Infantisida itu artinya pembunuhan bayi. Ayat yang ke-17 menegaskan bahwa sikap pembangkangan dan tindakan membela atau menegakkan kemanusiaan yang dilakukan oleh Shifra dan Pua itu didorong karena mereka lakukan itu karena mereka takut akan Tuhan. Bidan-bidan ini tidak melakukan seperti yang Raja Mesir perintahkan, tindakan yang sangat membahayakan hidup mereka sendiri. Mereka tidak takut kepada Raja Mesir, mereka lebih takut kepada Tuhan. Dan rasa takut, rasa hormat mereka kepada Allah itu yang menjadi poin penting, sehingga dua orang ini diapresiasi sikap dan tindakan ketaatan mereka kepada Allah ini. Ketika Raja Mesir mengkonfirmasi tindakan Shifra dan Pua, bidan-bidan ini dengan tidak segan-segan mengatakan bahwa perempuan Ibrani dengan perempuan Mesir itu berbeda. Perempuan Ibrani itu kuat. Perempuan Ibrani itu sebelum bidan datang mereka sudah melahirkan duluan. Bayangkan, teman-teman, mari kita bayangkan. Di depan Raja Mesir, bidan-bidan ini berani menunjukkan sebuah fakta bahwa perempuan Ibrani berbeda dengan perempuan Mesir. Sungguh-sungguh berani. Ini bukan bicara tentang nekat tanpa otak, tetapi bicara tentang keberanian, hikmat, dan ketegasan. Allah mengapresiasi keberanian dan ketegasan bidan-bidan ini. Ini karena mereka takut akan Allah. Sikap takut akan Allah ini yang mengalahkan rasa takut mereka kepada Raja Mesir. Ayat 21 bicara tentang Allah mengapresiasi, Allah memperhatikan kedua bidan ini sehingga membuat mereka berumah tangga. Kenapa hadiah, kenapa bonus, kenapa berkat yang diberikan oleh Allah kepada Shifra dan Pua adalah membuat mereka berumah tangga. Kenapa? Kenapa harus berumah tangga? Kenapa tidak dikasih berkat umur panjang kah? Secara material mereka cukup kah? Kenapa tidak dikasih berkat yang lain? Kenapa harus memberikan kepada mereka rumah tangga? Memperhatikan mereka dengan cara memberikan mereka punya kesempatan berumah tangga. Kenapa? Karena bidan-bidan ini sebelumnya bekerja dalam kekuasaan Raja Mesir. Karena mereka masih single, mereka akan sangat kesulitan untuk terbebas dalam tekanan, di bawah tekanan Raja Mesir. Karena itu Tuhan memperhatikan Shifra dan Pua, dan cara Tuhan memperhatikannya mewujud
mewujudkan perhatian Tuhan itu dengan cara membuat mereka berumah tangga. Ketika mereka berumah tangga, kehidupan mereka lebih terjamin, keselamatan mereka lebih baik, ekonomi mereka dan masa depan mereka lebih terjamin. Ini berkat yang luar biasa ketika Shifra dan Pua bersedia menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Rencana dan planning Tuhan, rencana dan planning Allah untuk membebaskan orang Ibrani dari tanah perbudakan di Mesir, salah satunya dari tindakan taat dan rasa takutnya Shifra dan Pua kepada Allah. Mereka bersedia untuk menjadi alatnya Allah. Nah teman-teman, apa yang harus kita pelajari dari kedua tokoh ini? Dua orang perempuan hebat yang tertulis namanya di dalam Alkitab. Yang pertama adalah saya mau tekankan tentang takut akan Tuhan akan membantu kita mencapai planning Tuhan dalam hidup kita. Shifra dan Pua melakukannya. Ketika mereka takut akan Tuhan, ketika mereka taat kepada Tuhan, maka planning Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup Shifra dan Pua bahkan bagi bangsa Israel menjadi terlaksana. Karena ada apa? Karena ada tindakan taat di situ. Tindakan give the best, melakukan yang terbaik. Shifra dan Pua melakukannya. Mereka melakukan yang paling baik, bagian mereka yang terbaik untuk melayani Tuhan, untuk melakukan bagian mereka, supaya ketika mereka melakukan bagian mereka, maka Tuhan turun tangan dan memberkati. Bahkan Tuhan turun tangan dan memperlengkapi mereka dengan lebih baik lagi, dengan segala usaha mereka yang sangat terbatas. Bayangkan teman-teman, mereka berhadapan dengan Raja Mesir, hidup mereka terancam ketika mereka tidak bisa membela diri, tapi Tuhan bela mereka di depannya Raja Mesir. Orang muda, kita biasanya orang-orang muda tuh dianggap orang-orang yang kurang dapat dipercaya, kurang pengalaman, sering ikut-ikutan, labil, tidak stabil. Ya, banyak sekali stigma seperti itu, bahwa orang-orang muda belum bisa dipercaya banyak hal. Tapi percayalah teman-teman dan imanilah bahwa di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 bilang bahwa takut akan Allah itu adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ini bukan bicara tentang umur, bukan bicara tentang siapa tua, siapa muda, anak kecil atau orang dewasa. Tidak, ini bicara tentang siapapun orang yang takut akan Tuhan, maka itu menjadi sebuah permulaan ia mendapatkan hikmat dan pengetahuan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan? Itu ada dalam Mazmur 119 ayat 9. Sekalipun kita masih muda, kita masih labil, kita kurang stabil, dan kita masih kurang pengalaman, tapi percayalah ketika firman Tuhan menjadi dasar hidup kita, menjadi fondasi hidup kita, ini bukan bicara umur sekali lagi teman-teman, tapi itu akan membuat kita berjalan sesuai dengan rel yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus jadi gaya hidupnya anak muda. Game, style, TikTok, mungkin itu sekarang sudah jadi sesuatu yang booming dan dilakukan oleh banyak orang. Tapi yang paling penting adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjadi standarnya bagaimana kita hidup. Dan Shifra dan Pua melakukannya. Firman Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan, takut akan Tuhan, itu menjadi standar hidup mereka. Sehingga mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Dua orang ini pasti sangat keren. Dan karena mereka begitu keren karena tindakan mereka yang takut akan Tuhan itu, maka nama mereka tersebutkan dalam Alkitab. Teman-teman, kita sekarang dilanda dengan pandemi COVID-19. Jiwa kita seakan-akan terancam, benar. Tapi tenang, jangan panik. Tetap pakai hikmat. Takut akan Allah menjadi awal hikmat dan pengetahuan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan tahu tindakan apa dalam kita merespon pandemi saat ini. Sekali lagi teman-teman, berani, jangan takut, jangan gentar, jangan kecut hati. Tetap percaya kepada Tuhan sambil kita berjaga-jaga kesehatan kita, pribadi kita, keluarga kita. Tapi yang paling penting, takut akan Tuhan. Ada dalam komunitas yang sehat, dalam perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan melakukan lebih daripada apa yang orang pikir tentang orang muda yang kurang pengalaman, yang labil, yang kurang stabil itu. Tenang, Tuhan itu akan berikan kepada kita hikmat dan pengetahuan dan pengertian. Tapi tenang, jangan panik. Tetap pakai hikmat. Takut akan Allah menjadi awal hikmat dan pengetahuan.
Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan tahu tindakan apa dalam kita merespon pandemi saat ini. Sekali lagi teman-teman, berani, jangan takut, jangan gentar, jangan kecut hati, tetap percaya kepada Tuhan sambil kita berjaga-jaga kesehatan kita, pribadi kita, keluarga kita. Tapi yang paling penting, takut akan Tuhan. Ada dalam komunitas yang sehat, dalam perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan melakukan lebih daripada apa yang orang pikir tentang orang muda yang kurang pengalaman, yang labil, yang kurang stabil itu. Tenang, Tuhan itu akan berikan kepada kita hikmat dan pengetahuan dan pengertian kalau kita bergantung kepada hikmatnya Tuhan. Mari menjadi Shifra dan Puah modern dengan segala sikap dan tindakan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memperlengkapi setiap firman yang kita dengarkan. God bless us. Shalom teman-teman yang terkasih, pembacaan saat ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Kita akan sama-sama studi karakter dari seorang janda di Sarfat. Berhubung dengan tema kita saat ini yaitu give the best atau berikan yang terbaik, maka kita akan belajar dan juga meneladani apa yang dilakukan janda itu. Janda di Sarfat tidak disebutkan namanya, penulis hanya menggunakan nama tempat untuk memberikan kata ganti identitas bagi si janda itu. Dan memang kebanyakan perempuan yang tertulis dalam kitab-kitab, dalam PL ataupun PB, jika dia tidak punya jabatan atau tidak terpandang dalam masyarakat, biasanya namanya tidak dituliskan. Sebenarnya sedikit menarik dari pembacaan kita karena Allah selalu memakai orang-orang miskin, memakai anak yatim atau janda untuk menjadi panutan bagi kita orang Kristen. Tidak hanya untuk kita saat ini, tapi cerita dalam Alkitab juga menjadi contoh bagi orang-orang yang hidup pada masa waktu lalu, saat bangsa Israel ada dalam pembuangan atau mereka ada dalam perpecahan. Allah menggunakan orang-orang yang tidak diduga, orang-orang yang tidak terpandang untuk menjadi contoh atau panutan bagi hidup kita. Janda ini dia tidak ada dalam perkelimpahan, dia hidup dalam kekurangan, namun dia berusaha untuk memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya, walaupun hanya sepotong roti untuk Elia. Sebenarnya cerita ini punya pesan yang sama dengan cerita dalam Markus 12 ayat 42 tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan dari penghasilannya untuk Tuhan. Apa yang dia dapat hari itu, semuanya dia kasih untuk Tuhan. Dan Yesus memberikan satu pelajaran penting bagi murid-murid bahwa belajarlah dari si janda miskin itu. Banyak orang memberikan dari kelimpahan, namun janda itu memberikan dari kekurangan. Mungkin dia belajar dari kisah janda di Sarfat juga. Dia yakin bahwa Allah akan memperhatikan semua manusia, termasuk perempuan, bahkan para janda, yatim piatu, dan orang-orang asing. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan lebih dari yang dia berikan. Di awal bacaan dalam ayat 9b, di situ Allah mengatakan kepada Elia, "Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Allah memerintah seorang janda. Nah, cara Allah memerintah seorang janda, memerintah manusia itu tidak sama seperti manusia memerintah sesamanya atau tuan memerintah budaknya atau bos memerintah bawahannya. Sebenarnya kata memerintah yang tertulis dalam bagian ini sedikit kasar, tetapi kejadian yang terjadi saat Elia pergi ke Sarfat, saat si janda memperlakukan Elia, tidak menunjukkan atau menggambarkan pemerintahan Allah yang sangat otoriter. Hal itu bisa kita lihat saat si janda berusaha menjelaskan kondisinya kepada Elia saat Elia minta roti.
saat Allah memerintah manusia, Allah punya otoritas yang cukup besar untuk mengatur hidup manusia. Namun saat kita lihat kembali dalam setiap cerita dalam Alkitab bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia, dan firman ini menjelaskan Allah memberikan kesempatan bagi si janda untuk menjelaskan kondisinya kepada Elia. Sedikit cerita di balik kisah si janda itu, bahwa negeri itu dilanda kekeringan karena Raja Ahab menyembah Baal, dewa-dewi, sehingga membuat Tuhan sakit hati. Dan Tuhan menghukum negeri itu dengan tidak memberikan embun ataupun hujan. Allah sangat marah karena Raja Ahab dan orang-orang yang mengikuti Raja Ahab menyembah para Baal, menyembah dewa-dewi, dan kemarahan Allah itu membuat Allah menghukum negeri itu. Hujan bahkan embun pun tidak turun di negeri itu. Jadi Tuhan marah karena raja dan orang-orang yang menuruti raja menyembah para Baal. Kemarahan Tuhan mengakibatkan tidak ada hujan, dan beberapa tahun mereka ada pada kekeringan. Yang menjadi persoalan dalam bagian cerita ini adalah orang-orang yang tidak melakukan hal keji itu juga terkena imbas. Mereka korban dari hukuman Allah. Mereka tidak melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan, namun mereka juga harus menerima hukuman dari Tuhan karena perbuatan orang-orang yang melukai hati Tuhan. Termasuk si janda dalam bacaan kita. Dia juga menjadi korban. Mereka tidak menuruti apa yang dilakukan raja, namun mereka juga harus menerima hukuman dari apa yang tidak mereka lakukan. Sebenarnya tidak adil, karena Allah seolah-olah tidak peduli dengan mereka yang tetap percaya dan beribadah kepada Allah. Namun jika kita melihat bacaan saat ini, kita akan menemukan Allah yang berlaku adil. Tuhan menghukum orang-orang yang pantas menerima hukuman dan mengasihani orang-orang yang pantas menerima belas kasihan dari Tuhan. Memang si janda itu sudah ada dalam keputusasaan yang dia rasa saat itu, yang tersisa dalam hidupnya hanya putus asa. Lebih baik saya dan anak saya mati daripada kami hidup kelaparan. Namun karena dia mendengar suara Tuhan melalui Elia, maka ia pun menerima lebih dari yang ia berikan kepada Elia. Give the best. Pandemi COVID-19 menjadi momen bagi banyak orang untuk melakukan kebaikan. Itu berarti kebaikan yang dilakukan memiliki motif yang terselubung, entah untuk memamerkan kebaikan atau mungkin ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa saya orang baik. Kalau mau dibilang, kondisi saat ini sedikit mirip dengan latar belakang cerita yang kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17-16, bahwa kita semua menerima imbas yang bukan kita pelakunya. Namun bukan itu yang menjadi pusat perhatian, melainkan bagaimana cara kita hidup dengan kondisi saat ini, bagaimana cara kita mendengar suara-suara Tuhan dari kondisi kita saat ini, bagaimana cara kita menolong orang lain yang berkekurangan, dan bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan orang lain. Memberikan yang terbaik atau melakukan yang terbaik dimulai dari hal-hal sederhana. Cuci tangan sebelum makan, kita sudah memberikan yang terbaik bagi diri kita. Pakai masker saat kita ada dekat dengan orang lain, kita sudah memberikan yang terbaik bagi orang lain dan juga bagi tubuh kita. Saat kita tidak berpergian keluar kota, kita sudah memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, juga bagi orang lain. Memberikan yang terbaik atau melakukan yang terbaik tidak usah kita memikirkan hal-hal yang terlalu jauh, yang terlalu berat, tapi mulai dari hal-hal sederhana seperti yang menjadi contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Masing-masing kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memakai kemampuan orang lain, ukuran orang lain menjadi ukuran kita. Tapi apa yang kita punya saat ini, kemampuan apa yang kita punya saat ini,
bisa kita pakai untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain, sama juga kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam suka maupun duka, dalam tangis ataupun tawa, dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada, menemani, dan tak akan pernah meninggalkan kita. Rasakan kehadirannya dalam perjalanan hidup kita yang akan mendorong kita untuk memberi yang terbaik. Diberi kuasa dari Raja Mulia.
sungguh besar